Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glo Tamrin Residen. Bisa lebih semangat lagi. Shalom keluarga Glo. Apa kabar semuanya saudara? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara, banyak sukacita, amin. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh dong lambaikan tangannya. Kalau saudara nggak keberatan, sama-sama boleh kasih tepuk tangan di atas kepala saudara. Sama-sama teriakan Yesus itu baik. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan bulan ini kita pasti diberkati dahsyat. Bilang saudara, bulan ini kita pasti diberkati dahsyat. Bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu nggak nakal bulan ini, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar saudara. Kita akan belajar, kita masuk dalam sebuah serial khotbah. Ini minggu keempat dari sebuah serial khotbah Merdeka dari Berhala. Saudara ingin mengikuti seri pertama, kedua, ketiga, bisa melihat di YouTube dari gereja Glo di tempat ini saudara. Mari sama-sama kita akan melihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Goal dari khotbah ini agar saudara dapat melihat ke dalam hati saudara berhala-berhala apa yang tanpa kita sadari mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca jemaat Glo Tamrin Residen dengan semangat 4, 5, 3, 2, 1. Ya, anak-anakku, terhadap segala berhala. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, anak, waspadalah terhadap segala berhala. Kalau saudara membaca struktur dari ayat ini, perikop dari ayat ini, penulis dari kitab Yohanes sedang mengajar persekutuan dengan Allah, sedang mengajarkan hubungan intimacy with Jesus antara jemaat dengan Allah, antara jemaat dengan Yesus. Tetapi ditutup dengan sebuah peringatan yang menarik. Di atasnya judulnya tentang hubungan intimacy, persekutuan dengan Yesus. Tapi ditutup dengan ayat yang menarik, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Terjemahan Inggrisnya mengatakan dengan sangat tepat, dear children, anak-anakku, keep away from anything that might take God place in your heart. Hati-hati sama segala sesuatu yang kemungkinan mengambil posisi Tuhan di hati saudara. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Sekali lagi, apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Yuk sama-sama Glo Tamres. Apa sih berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Sama-sama sekali lagi biar jemaat yang online juga dengar. 1, 2, 3. Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan di hati kita. Jadi berhala adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan. Makanya penulis kitab Yohanes mengatakan demikian. Hidup bersekutu dengan Yesus adalah hidup yang selalu memeriksa hati kita dari berhala-berhala di dalam hati kita yang bisa mencuri keindahan dan kemuliaan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Berhala memiliki fungsi agar posisi Tuhan diambil dari hidup saudara. Berhala ingin menyampaikan bahwa mereka lebih indah daripada Yesus, mereka lebih menjamin daripada Yesus, mereka lebih menenangkan daripada Yesus. Wujud berhala selalu baik. Berhala bisa uang, berhala bisa karir, berhala bisa pekerjaan, berhala bisa anak, berhala bisa pelayanan. Berhala apapun bisa jadi berhala. Sama-sama bilang sama saya, apapun bisa jadi berhala. Karir baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Pelayanan baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Uang baik apa tidak? Bisa jadi berhala enggak? Gideon baik apa tidak? Awas bilang enggak. Apapun bisa jadi
berhala. Makanya saudara, saya tulis dalam slide saya, dosa yang kita perbuat disebabkan oleh motivasi hati kita yang berdosa. Jadi dosa itu adalah hasil akhir. Sama-sama bilang sama saya, dosa hasil akhir. Dosa itu hasil akhir, diproduksi di sini. Jadi kalau ada orang yang hidupnya jatuh dalam dosa, isunya bukan perbuatannya, tapi hatinya. Dosa adalah perbuatan akhir. Pabriknya mana? Ini. Kalau ada orang marah-marah sama istrinya, itu cuma hasil akhir. Di mana isunya? Sini. Kalau ada orang mencuri, itu cuma hasil akhir. Di mana isunya? Di sini. Kalau ada orang suka ngomongin orang lain, itu cuma hasil akhir. Di mana isunya? Di sini. Kalau ada orang selingkuh sama perempuan lain, istri lain, itu hanya hasil akhir. Di mana? Ini ya? Ini ya? Di mana pabriknya? Di hati. Makanya kalau ada orang bilang follow your heart, itu ngaconya minta ampun. Bahkan kalau ada pendeta bilang just follow your heart, no, ngaco. Alkitab gak pernah bilang follow your heart. Alkitab selalu bilang follow your God. Hati bisa salah. Kita lihat orang, aduh rohani banget nih, rohani banget. Ternyata ketika pacaran roh halus. Alkitab gak pernah bilang follow your heart. Alkitab selalu bilang follow your God. Hati dapat menipu dan sering menipu. Kalau ada orang bilang just follow your heart cannot be wrong. No, your heart always wrong. Ini gak ngerti Inggris. Hatimu selalu salah. Yang gak pernah salah itu firman Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, jangan ikutin hatimu. Bilang ikutin firman Tuhan. Kayaknya ada penolakan di hari ini saudara. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Makanya dengar baik, ini ada seri pengajaran. So pay attention, put attention to detail. Fokus sama firman. Agar pulang tidak ada yang dapat merampok firman yang Tuhan kasih sama saudara. Yuk biar rame gereja ini, kasih tepuk tangan dulu dong. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Makanya Martin Luther dalam pengakuan imannya mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Dari 10 hukum Taurat, saya mau tanya jemaat Glo Tamres tempat ini. Dari 10 hukum Taurat, apa hukum pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Bukan kebetulan, tolong ditampilkan. Kenapa 10 hukum Taurat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Number 1. Kenapa gak nomor 3? Kenapa gak nomor 5? Kenapa bukan yang jangan membunuh nomor 1? Kenapa bukan yang jangan mengingini milik orang nomor 1? Kenapa hormati orang tuamu bukan nomor 1? Kenapa yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nomor 1? Karena Allah tahu kalau gagal nomor 1, gagal semua. Kalau nggak benar sama nomor 1, maka nggak benar semua. Allah tahu banget kenapa orang berdusta. Karena mereka menganggap kalau mereka jujur, reputasinya hancur. Mereka lebih mementingkan opini orang lain daripada opini Tuhan. Makanya mereka lebih memilih berbohong daripada menyenangkan Tuhan. Kenapa orang menginginkan milik orang lain? Karena mereka merasa bahwa Tuhan gak kasih yang terbaik sama mereka. Mereka menganggap Tuhan kasih yang baik sama orang. Kenapa orang yang namanya dan seterusnya, saya bingung mau milih mana. Ya, kenapa bukan yang jangan membunuh? Karena Tuhan tahu kenapa orang membunuh. Karena kalau orang misalnya istrinya diganggu dan dia bunuh orang itu, berarti berhalanya bukan Tuhan, tapi siapa? Istrinya. Kalau gagal nomor 1, gagal semuanya. Makanya Tuhan dengan tegas bilang, jangan ada padamu Allah lain apa? Di hadapanku. Mari kita akan melihat saudara, Richard Kais mengatakan demikian. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Berhala adalah sesuatu ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Sekali lagi, berhala adalah merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya jemaat Glo Tamres. Berhala adalah sesuatu ciptaan yang dibesar-besarkan. Ikutin saya, bukan kau yang lanjutin. Lapet. Berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan
untuk berfungsi sebagai uang. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari kita akan belajar hari ini hati manusia mengambil hal-hal baik. Berhala itu selalu baik. Tapi yang repot posisinya. Hal-hal baik seperti karir yang sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga. Dan mengubah menjadi hal-hal yang paling utama. Hati kita menuhankannya sebagai pusat kehidupan. Kata Tim Keller, Simanjuntak. Kita akan lihat 3 tahapan orang menyembah berhala. Tahapan yang pertama disebut baik. Tolong ditampilkan, baik. Karir baik nggak? Pelayanan baik nggak? Sayang anak baik nggak? Memberi baik nggak? Semuanya baik ya. Pekerjaan baik apa tidak? Baik. Punya toko baik nggak? Tahapan pertama dari yang baik. Tahapan kedua dari baik, orang pekerjaan itu baik, pekerjaan itu semua baik, jadi yang utama. Tiap hari toko, karir, pekerjaan. Saya nggak bosan-bosan bilang ini. Natal buka toko, Pasca buka toko, mati pun di neraka buka foto. Dari baik jadi apa? Utama. Dari utama menjadi pusat. Punya anak baik nggak? Tapi dari baik anak jadi utama. Anak panas dikit gak gereja. Anak sakit gigi satu rumah stres. Dari utama anak jadi apa? Pusat. Anaknya jatuh, pada jatuhnya di Paramandani Sutra. Langsung semua dimarahin. Sampai tetangga yang gak kenal juga dimarahin. Anak dari baik jadi utama. Dan tanpa sadar anak jadi apa? Pusat. Pelayanan itu baik. Kalau nggak dijaga jadi yang utama. Dan dari yang utama jadi apa? Pusat. Itu tahapan dari berhala. Tanpa kita sadar kita menyembah. Berhala kita beda-beda. Tim Keller bilang hati manusia adalah pusat dari berhala. Kita suka menciptakan berhala masing-masing tanpa kita sadar. Tim Keller bilang dalam bukunya Counterfeit God, berhala dibagi menjadi 2. Berhala permukaan dan berhala akar. Sama-sama bilang sama saya, permukaan. Lebih semangat, permukaan dan akar. Apa maksudnya? Uang itu berhala permukaan. Kalau saudara seluruh jemaat Glo Tambres, saya kasih uang 100 miliar, cepat-cepat bilang amin. Mau nggak? Nggak ada yang nggak mau. Saya kasih 100 miliar, pilihan A, pilihan B, saya kasih 10 juta. Pilih yang mana? Saya nggak usah malu-malu saudara. Pilih yang A atau yang B? Yang A, semua orang juga tahu, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak usah tanya Tuhan. Pasti A. Tapi pertanyaannya diubah, yang A 100 miliar. Tapi saudara hanya di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, dan uangnya nggak boleh dipakai. Atau saudara pilih yang mana? Yang B 10 juta, tapi uangnya boleh dipakai. Karena berhala permukaan bukan uangnya yang kita incer, tapi apa yang uang bisa tawarkan. Bisa ngerti sampai di sini? Uangnya nggak penting, tapi kita pikir dengan uang kita punya kuasa. Kita pikir dengan uang kita punya power. Kita pikir kalau saya punya uang, mertua saya akan hormat sama saya. Kita pikir kalau kita punya uang, teman akan hormat sama saya. Kita pikir kalau kita punya uang, kita berarti. Uangnya nggak penting. Yang kita kejar bukan uangnya. Uang itu berhala permukaan. Yang kita cari berhala akar. Sesuatu yang ditawarkan uang itu. Itu anak kecil amin apa gimana dia? Yang ngerti bilang amin dulu. Contoh paling sederhana begini. Saya tuh sama anak saya yang pertama. Saya tuh apa aja dia minta saya kasih. Apa aja saya kasih. Dia minta mainan saya beliin. Mainan di rumah saya itu 2 hektar. Orang kaya. Dia minta apa aja saya kasih. Satu hari kami jalan-jalan di Pacific Place. Kami jalan lewatlah showroom mobil Ferrari. Dia bilang papa gini mau Ferrari. Saya lihat dia lihat saya.
Dan kita lihat-lihatan. Saya bilang kalau ginjal papa bisa dijual, papa kasih. Papa boleh nggak? Papa warna kuning, mama warna merah, Gene warna hitam. Saya bilang lapet. Jangan dong hepeng lapet. Satu hari Gene minta mainan, saya kasih. Sampai istri saya ngomong gini sama saya. Gene minta apa-apa dikasih mulu. Saya bilang gak apa-apa dong, nama anak sendiri. Terus anak istri saya tuh ngomong pelan tapi nyelekit. Dia ngomong gini, kenapa? Dulu waktu kecil gak bisa punya ya. Halo? Dulu waktu kecil gak dapet ya. Makanya kamu kasih. Itu yang dibilang permukaan. Saya sadar, oh iya. Saya kasih anak saya mainan karena kecil saya miskin. Sehingga perbuatan saya, permukaan, kelihatannya sayang anak. Sesungguhnya ada di hati saya yang terluka dulu. Ini semua terluka sama papanya bagaimana saudara? Ada orang tampar istri, tampar itu perbuatannya. Tapi akarnya bukan tampar. Dulu waktu kecil, dia lihat papanya nampar mamanya. Hatinya terluka. Jadi ketika besar, berhala permukaan itu ketika diusik, akar itu marah, tampar. Kenapa banyak anak muda terlibat onani, masturbasi, blue film? Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka cari bukan film blue filmnya. Bukan onaninya, bukan masturbasinya. Yang mereka cari onani, masturbasi, blue film itu hanya permukaan. Mereka mencari yang namanya rasa nyaman. Mereka mencari yang namanya rasa aman. Mereka mencari yang namanya penerimaan. Mengapa banyak anak muda kasih tubuhnya sama pacarnya? Mereka bukan cari seks. Tapi yang mereka cari adalah rasa disayang sama cowoknya. Rasa dicinta sama cowoknya. Tanpa dia sadar dia sedang menghamba sama yang namanya pengakuan. Ini yang saya bilang fenomena gunung es. Untuk semua dosa itu permukaan. Tetapi sesungguhnya di dalamnya yang rusak. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama. Agama memodifikasi perbuatan. Kekristenan mengubah hati. Amin. Saya ulang lagi, agama memodifikasi. Makanya kalau orang terikat yang namanya pornografi, jalan keluarnya bukan putus internet. Jalan keluarnya bukan gak nonton film. Jalan keluarnya ada banyak orang yang di stop perbuatannya. Perbuatannya berusaha dimodifikasi, berusaha diubah, jatuh lagi. Ibarat pohon yang dipotong buahnya. Pelan tapi pasti numbuh lagi gak? Numbuh lagi gak? Makanya gak heran ada orang yang udah menikah tiba-tiba dia kaget. Aduh gak nyangka ya. Dulu waktu pacaran baik. No. Dia baik dulu karena buahnya belum tumbuh. Pernah dengar gak orang kalau di rumah, aduh anak saya dulu waktu di rumah baiknya minta ampun. Giliran dia tinggal kos-kosan kok jahat, kok nakal kos-kosan. No. Dia baik dulu karena ada yang ngawasin. Ih, kayaknya saya salah khotbah bagaimana saudara? Kan ada orang gitu kan. Ketika tinggal sama mamanya baik, rajin menabung, suka menolong. Tapi giliran ngekos, jadi begajulan. Terus kita bilang, dulu sama mama gak begitu. Ma, bukan. Sesungguhnya dosa itu sudah ada. Tapi gak ada kesempatan. Selama ini ketaatannya, karena ada yang ngawasin. Ketika gak ada yang ngawasin, liarnya minta ampun. Saudara jujur ya, diam saudara bikin saya tegang loh saudara. Jujur. Berhala saya penerimaan. Ya. Makanya Thomas Cranmer mengatakan demikian. Apa yang dicintai hati, kehendak memilih, dan pikiran akan membenarkan. Kalau hati udah jatuh cinta sama istri orang, maka kehendak akan mendukung dan pikiran akan cari alasan untuk membenarkan perbuatannya.
Kalau kita udah suka sama perempuan, walaupun kita udah menikah, kehendak akan cari cara untuk buat dosa, tiba-tiba jadi brilian. Tahu caranya untuk bikin A, B, C, D. Ketika ditegur, kok kamu selingkuh sih? Pikiran membenarkan. Pikiran apa? Habisnya istri saya begitu sih. Habisnya istri saya, waduh, seperti singa dari Yehuda. Kasar, galak. Pikiran kita membenarkan perbuatan kita. Karena isunya bukan di pikiran. Tapi di mana Pak, Bu? Di hati. Coba bilang kiri kanan saudara, isunya di hati. Bilang sama yang baru ngomong, bilang sama dia saudara. Jadi berhala adalah apa yang kita tempatkan sebagai Tuhan. Dan kita mendapatkan kepuasan. Serta kita pikir itu menjadi sumber identitas kita. Sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Apa yang kita tempatkan sebagai Tuhan. Di mana kita mendapatkan kepuasan. Dan kita jadikan sebagai sumber identitas kita. That's an idol. Saya kesaksian sama saudara. Boleh ya? Kalau gak boleh juga gak apa-apa sih, bodo amat. Saya waktu honeymoon atas anugerah Allah, honeymoonnya ke London. Saudara, di kota wisata. Habisnya lu diem aja, bodo amat lah. Saya honeymoon ke London. Saya lihat tiket bisnis, namanya honeymoon kan, kelas bisnis, beli Pas lihat harganya, memang ku mencintaimu, tapi tak begini. Saya bilang sayang ekonomi, gak apa-apa ekonomi. Pas saya sampai di bandara, ternyata kapten pilotnya itu jemaat. Dibilang Pak Pendeta naik pesawat yang saya pilotin. Oh iya Pak Pendeta kita upgrade ya. Saya tanya pertanyaan pertama yang paling penting saya tanya, bayar gak? Karena itu pertanyaan paling penting semuka bumi. Dia bilang, oh Pak Pendeta puji Tuhan, free, gratis, upgrade sepuas ngana. Saya masuk disambut Pak Gideon nih, masuk sama istri berdua. Kalau naik kelas bisnis ke Eropa, sudah tahu mahalnya minta ampun. Kami naik di kelas bisnis, langsung tuh harga dari meningkat ribuan kali. Duduk di kelas bisnis, lihat orang masuk apalagi mereka pas masuk ngeliatin saya gitu, dengan tatapan berpengharapan. Saya duduk pura-pura lihat majalah, padahal saya nggak baca. Saya juga nggak ngerti itu majalah apa itu. Mereka lewat, liatin saya. Mungkin dalam hati saya gini, dalam hati mereka gini, gila masih muda, naik bisnis, pasti pengusaha tambang ini. Nggak tahu tambang apa juga nggak tahu deh. Gila masih muda naik bisnis, pasti orang kaya. Jadi saya kaki begini dong. Datang itu dia punya steward, mau wine atau mau soft drink sebagai saya bilang wine please, sedap. Bisa Inggris tiba-tiba. Naik bisnis, apalagi pas pulang kan makan bebas, dilayani sedemikian rupa, elevated. Pas pulang kan, pas turun, pramugari bilang, para penumpang kelas bisnis dipersilakan turun terlebih dahulu. Wih, turun juga beda. Wih, orang pada lihat, bisnis. Pas pulang honeymoon, balik, saya WA dong kaptennya. Gimana bro, bisa bisnis lagi enggak? Dia bilang sama saya, aduh mama mohon maaf Pak Pendeta, kebetulan penumpang pesawat full. Pak Pendeta sesuai dengan yang beli ya ekonomi. Lemes. Kenapa? Karena saya tempatkan sukacita saya di kelas bisnis. Saya ngerasa sesuatu ketika saya naik bisnis. Saya ngerasa berharga ketika saya di kelas bisnis. Ketika saya di kelas ekonomi, saya ngerasa biasa. Halo? That's why kenapa banyak orang suka beli barang branded. Yang mereknya dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Hermes, mes. Kenapa? Karena dia merasa bukan tasnya yang dia cari. Rasa yang dia cari. Betul apa tidak? Makanya kenapa orang kalau naik mobil mewah, bawaannya pengen buka kaca mulu. Buka kaca set, hai mas, masih bilang siapa itu orang? Hai.
Apalagi kalau berhenti di lampu merah, wis, kacamata hitam, buka kaca, set. Rasanya satu lampu merah ngeliatin kita. Tiap kali ada pengamen, rasanya pengen ngasih terus. Orang kaya. Kenapa? Rasa yang diberi. Oleh karena itu, bukan uang, tapi rasa yang uang beri. Uang memberikan rasa penerimaan. Kita pikir kalau saya kaya, orang terima saya. Uang memberikan rasa berkuasa. Kita pikir kalau kita punya uang, kita powerful. Betul apa tidak? Rasa nyaman. Kita pikir kalau kita punya uang, nyaman. Bahkan banyak dari kita menaruh sukacita kita dari berapa jumlah di tabungan di bank. Kalau jumlah tabungan di bank angkanya panjang, kita sukacita. Aman, hidup aman. 10 tahun ke depan aman. Tapi kalau angkanya kecil, kita mulai curiga. Aduh. Padahal uangnya gak kita pakai hari itu. Ini gak biasa jemaat hari ini pendiam, gak biasanya. Itu yang saya bilang. Uang memberikan kita rasa aman. Kita ngerasa aman kalau punya uang. Padahal itu rasa aman palsu. Yang Tuhan tawarkan tapi ditiru oleh dunia. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan religious idol? Roh agamawi. Apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala? Dengan roh agamawi. Sesederhana ini, kenapa saya tadi buka dengan itu dulu? Agar saya bisa mengerti konteks berpikirnya. Orang agamawi menaruh perbuatannya sebagai pusat syarat untuk diterima oleh Tuhan. Mereka berpikir ketaatan mereka lah yang membuat Tuhan memberkati mereka. Mereka berpikir kebaikan hati mereka lah yang membuat Tuhan buka pintu untuk mereka. Mereka pikir pelayanan mereka lah yang membuat Tuhan mengasihi mereka. Makanya orang agamawi kalau jatuh dalam dosa ngerasa hancur sehancur-hancurnya. Makanya orang agamawi kalau merasa hidup benar, merasa layak selayak-layaknya. Makanya orang kalau udah melayani tapi punya roh agamawi, ketika hal yang buruk terjadi sama dia, dia marah, dia merasa Tuhan gak adil. Saya sudah pelayanan. Mereka memakai pelayanannya, perbuatan baiknya, mereka memakai persembahannya untuk merasa layak di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan dengan tegas, Allah mengasihi manusia bukan karena manusia baik, tapi karena Allah baik. Amin. Orang agamawi tampilkan taat untuk diterima. Saat berikutnya, meleduk. Konformitas. Susah banget nih bahasa, gue yang nulis gue yang susah. Orang agamawi taat untuk konformitas. Pernah gak dengar begini? Aduh gue susah nih. Lu sih kurang doa. Halo? Ini saudara kalau mau nolak aja gak apa-apa saudara. Biar saya bisa pindah ke gereja yang lain gitu saudara. Karena semuanya seakan-akan kita gitu kita. Pak, Bu, jangan pernah lupa. Jangan campurin Kristen sama agama. Agama soal saya. Kekristenan soal Yesus. Agama soal seberapa baik kamu. Kekristenan soal seberapa hebat Yesus. Agama manusia yang cari Tuhan. Agama adalah membangun tangga ke surga. Itu agama. Kekristenan tangga dari surga ke bumi untuk saudara dan saya. Jangan gagal paham Pak, jangan gagal paham, jangan salah paham Bu. Jangan samain kekristenan dengan agama yang lain. Agama berbicara perbuatan. Agama berbicara kemampuan kita, performa kita, kehebatan kita. Agama berbicara tentang saya, seberapa taat saya sama Tuhan, seberapa setia saya sama Tuhan. Makanya orang beragama stres. Tapi kekristenan berbicara ketaatan Yesus di kayu salib. Amin. Makanya orang agamawi taat karena konformitas. Tapi orang yang percaya kepada anugerah taat karena respon iman. Dua-duanya taat. Tapi motivasinya beda. Yang ngerti bilang amin dulu. Dua-duanya apa Bapak Ibu?
taat, tapi motivasinya apa? Beda. Ingat kisah anak sulung anak bungsu dalam Alkitab, bukan dalam majalah Bobo. Bos, halo bos. Woi. Hai. Dua anak bungsu anak sulung, dua-duanya punya cara. Apa tujuannya? Harta bapaknya. Betul apa tidak? Yang sulung, yang bungsu, caranya gimana? Minta. Yang sulung caranya gimana? Berbuat baik. Padahal tanpa mereka melakukan itu, sebagai anak, mereka pasti dapat warisan. Bisa ngerti maksud saya? Ingat bagaimana cara iblis menipu Hawa? Nggak ingat? Bukan Kristen kau. Iblis bilang apa sama Hawa? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik yang benar, kamu jadi serupa dengan. Saya mau tanya, sebelum dia makan udah serupa apa belum? Sudah. Jangan salah pahami, perbuatan baik itu respon. Harus berbuat baik. Tapi kita berbuat baik bukan supaya Tuhan berkati. Karena dari awal Tuhan sudah memutuskan untuk berkati saudara. Amin. Kita melayani bukan supaya pintu surga dibuka. Sebelum kamu melayani oleh kematian anaknya, pintu surga telah dibuka buat kamu. Dengar. Agama menaruh beban sama kita. It's all about you. Tapi kekristenan, beban itu diambil, ditaruh di Yesus. Makanya kalimat yang just do your best and let God do the rest salah secara teologi. Karena yang the best Tuhan sudah lakukan. Bagianmu terima dengan iman. Ayo kau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Lebih baik gak usah tepuk tangan. Karena pesan dari setiap agama sama, melakukan perbuatan baik untuk diterima Tuhan dan untuk membangun tangga ke surga. Makanya orang agamawi sama seperti orang yang mengelap jendela. Orang agamawi sama seperti orang yang mengelap jendela. Dia mengelap, tolong tampilkan jendelanya. Dia mengelap jendela sebersih mungkin, tapi melewatkan pemandangan yang di luar. Halo? Orang agamawi adalah orang yang berusaha jendelanya paling bersih. Bahkan dia jendela orang dia elap lagi. Tapi fokusnya adalah jendelanya, bukan? Orang agamawi adalah orang yang berusaha dengan kekuatannya mentaati Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan melewati keindahan Tuhan. Saya ulang lagi, orang agamawi adalah orang yang berusaha taat sama Tuhan dengan kekuatannya. Tapi di saat yang bersamaan melewati keindahan Tuhan. Makanya saya bilang sama yang pelayanan, jangan sibuk pelayanan tapi gak pernah dengar firman. Halo? Jangan sibuk melayani tapi engkau gak punya hubungan sama Tuhan. Engkau melayani pekerjaannya tapi dengan Tuhan. Bisa gak? Kita sibuk melayani tapi melewati keindahan Tuhan. Bisa gak? Ada nggak contoh di Alkitab? Maria dan Marta. Alkitab mengatakan Marta sibuk melakukan pekerjaan, melayani. Marta koprol, gelantungan, jual token listrik. Marta nyuci, masak. Marta koprol, Marta live TikTok. Marta dimin pendeta. Rak. Maria ngapain Maria? Maria borusi mare-mare ngapain dia? Hei. Maria apa? Duduk. Di mana? Bos, di mana bos? Besok saya izin dari sini dah. Maria duduk di kaki Yesus. Ngapain dia? Memandang keindahan Yesus. Marta ngapain? Bereng jo, pato. Margamu si mana? Bodat, cepet. Marta sibuk. Yesus yang lagi ngajar. Yesus ngeliat Marta. Apa kata Yesus? Hebat Marta, pertahankan. Kak, apa kata Yesus? Memang kau Marta pelayan teladan Glow 2024. Kak, apa kata Yesus sama Marta? Marta. Tahu dari mana nadanya begitu?
Dari film. Mana saya tahu nadanya. Dia lihat Marta, dia bilang gini, Marta, Marta, kau menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu yang diperlukan, yang dilakukan Maria. Dengar baik perkataan selanjutnya, yang tidak akan diambil daripadanya. Ngapain Marta? Maria? Duduk. HP-nya ditaruh. Ada HP pada masa itu. Ada loh orang di gereja HP-nya memberitakan firman, hatinya nggak dapat firman. Gimana? Budak konten. Tapi hati sibuk. Makanya zaman sekarang ngeri. Di gereja juga kita dengar firman. Gak dapat apa-apa. Karena sibuk. Badannya di gereja. Otaknya di mana-mana. Otaknya mikirnya, habis ini kue tiaw mana yang enak kue tiaw ya. Ini enak nih kue tiaw di sini nih, ini enak. Otak kita lihat nih MC. Ini kok si Gideon makin gemuk sekarang nih. Ini mentang-mentang udah mulai beres masalahnya nih. Ini makin gemuk nih Gideon nih, enak nih kayaknya. Makanya mohon maaf ya pelayan. Ada gak pendeta di neraka? Enggak, jangan malu-malu, ada gak? Ada gak pendeta di neraka? Ada. Ada gak pemimpin pujian di neraka? Kok bisa? Ada gak usher di neraka? Choir? Mungkin paling banyak kali. Bisa jadi di neraka ada gereja. Kumpul semua di situ. Karena ngapain mereka? Pelayanan doang. Hatinya jauh dari Tuhan. Halo. Yang saya ajar sama saudara adalah kedalaman. Gampang khotbah tentang slice of life. Hari-hari gampang. Gak ada yang salah sama itu. Tapi saya pengen saudara ngerti gitu kebenaran ini. Slide terakhir. Orang agamawi semakin lama ikut Tuhan. Orang yang makin gede. Bukan Yesus yang makin gede. Oh, gereja ini maju karena saya. Perusahaan ini maju karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya lulusan luar negeri. Oh, saya maju karena saya kerja keras. Pak, Bu. Banyak orang kerja keras semak duri. Oh, saya pintar, saya maju karena saya lulusan luar negeri. Pak, Bu. Banyak orang lulusan luar negeri sampai sekarang gak berhasil. Oh, saya berhasil karena saya orang yang konsisten. Banyak orang persistensi dan konsisten gak berhasil. Orang agamawi makin hari, setiap kali dia berhasil, diri yang makin gede. Salib Yesus tetap sama. Tapi orang yang percaya sama Injil, bukan diri yang makin gede, tapi salibnya makin besar. Amin. Ayo, ini firman bagus, bisa lebih dahsyat dari ini dong, tepuk tangannya dong. Amin. Bukan kita yang makin gede, tapi Yesusnya yang makin gede. Lagu sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Bila Yesus ditinggikan, pastilah akan menarik semua orang. Saya bisa tahu mana yang bolos sekolah minggu, mana yang enggak. Kalau yang enggak pernah sekolah, kalau yang rajin, dia harus agamawi, dia harus bertambah. Agamawi. Saya suka banget kalimat sederhana. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang.
orang. Kalimat selanjutnya keren nih. Nama Yesus saja. Dengar baik, dengar baik. Oh, gampang gak ngomong gitu? Jangan lanjutin ngomong. Lama-lama gue yang emosi sama lo ini. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Sambil angkat tangan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya, pasti Dia menarik. Doa saya biar setiap kita tidak punya berhala, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu Gelot Amres. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar bahwa menjadi rema. Berkati kami akan membawa korban ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati lipat kali ganda. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus yang memberkati dengan limpahnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.